Assalamualaikum, bersama saya Tony dan kita ada di konten review jadul. Kali ini saya akan nge-review HP ini, yaitu iCherry C32 kalau nggak salah. Iya benar, iCherry C32 yang punya tombol QWERTY. Ponsel ini sangat menarik di mata saya karena saya itu penggemar ponsel-ponsel QWERTY. Karena kalau kita ngetik di ponsel QWERTY itu jauh lebih nyaman daripada kita ngetik di ponsel-ponsel yang seperti ini. Jadi pas saya ngelihat ponsel jadul ini, saya coba untuk beli dan saya pakai dalam beberapa bulan dan rasanya cukup lumayan bagus, namun dengan beberapa catatan. Dan hal menarik adalah ponsel ini hadir dengan aplikasi WhatsApp. Dan nanti kita coba aja apakah WhatsApp-nya masih berfungsi selain dengan aplikasi Twitter dan Facebook bawaan di ponsel ini. Saya sendiri kurang tahu iCherry itu buatan mana, yang jelas iCherry ini merupakan salah satu ponsel yang menghasilkan ponsel-ponsel Vico dan kalau nggak salah juga punya line up ponsel-ponsel Android. Saya nggak tahu masih ada atau nggak ponsel merek iCherry ini sampai sekarang, tapi ponsel ini sendiri dirilis di tahun 2013, artinya ponsel ini lahir di saat zaman-zaman keemasan BlackBerry sudah lewat dan mulai munculnya ponsel-ponsel Android. Oke, ponsel ini punya form factor QWERTY dan cukup lebih lebar di tangan saya dibandingkan dengan ponsel-ponsel feature seperti ini. Karena memang jelas punya tombol yang lebih banyak. Dan kita lihat di home screen-nya ini secara default ada, ya dari sini ada menu utama atau home, kemudian ada SMS, kemudian ada kamera, kemudian ada pemutar musik, kemudian ada pengaturan dan WhatsApp. Jadi tampilannya menurut saya sudah cukup modern banget untuk ponsel di tahun 2013. Kemudian kita masuk ke menu utamanya. Menu utamanya kurang lebih segini. Ada tambahan aplikasi lain seperti Twitter, Facebook, kemudian iCherry Store, kemudian iCherry Tunes. Saya nggak ngerti ini juga untuk apa. Kemudian ya, seperti itulah, kontak, kemudian multimedia, dan profil, dan lain sebagainya. Ada juga browser, karena ponsel ini mendukung GPRS, tahu saya. Oke, hal yang paling menarik adalah ketika saya lihat adanya tombol WhatsApp ini. Nah, saya duga WhatsApp di sini itu sama seperti WhatsApp di ponsel-ponsel ASA kalau nggak salah. Yang mana itu pakai Java ya kalau nggak salah. Saya juga kurang tahu ponsel ASA itu menggunakan platform apa, tapi waktu dulu itu dia bisa menjalankan WhatsApp. Dan coba kita install aja atau kita daftar aja. Oke, udah saya masukin nomor saya dan kita select untuk oke, dia akan meminta SMS, tapi ini sudah saya coba sebelumnya dan ketika waktunya habis pun dia nggak akan datang SMS yang dimaksud. Jadi bisa saya simpulkan bahwa WhatsApp di ponsel ini sudah tidak bisa digunakan. Sangat sayang sekali karena form factor-nya yang sangat enak untuk berkirim pesan. Namun ya mau gimana lagi, memang WhatsApp di ponsel ini kayaknya menggunakan platform Java, dan WhatsApp versi ini memang setahu saya sudah sangat lama ditinggalkan oleh WhatsApp sehingga kita nggak bisa punya harapan untuk bisa menggunakan WhatsApp di ponsel ini. Oke, saya back aja ke sini, kemudian kita lihat hal lain yang cukup menarik dari ponsel ini adalah ketika kalian SMS-an, tampilannya udah threaded view seperti ini. Dan menurut saya hal tersebut cukup menyenangkan dan mengesankan untuk ponsel seperti ini, karena tampilan threaded view-nya itu membuat SMS kita, halaman SMS kita ini lebih bersih daripada ponsel-ponsel yang tidak threaded view seperti itu. Namun sayangnya fontnya ini atau SMS-nya ini gede-gede. Saya nggak tahu gimana cara ngecilinnya, tapi betul-betul kayak makan tempat banget teks-teksnya ini. Ya kurang lebih kayak gitulah tampilannya. Nah, satu hal yang sangat mengganggu juga di ponsel ini adalah ketika kita mau balas SMS di sini, kita cuma bisa punya pilihan ini, IN, artinya karakter besar atau karakter kapital di karakter pertama, kemudian selanjutnya adalah karakter huruf kecil, dan dia begitu terus. Misalnya ya, tes, kemudian saya ketik dan kemudian saya ketik kamu. Nah, dia itu di karakter pertamanya huruf besar, kemudian kecil,
spasi, besar lagi, kecil lagi, besar lagi, kecil lagi, seperti itu. Saya nggak nemuin gimana cara mengubah mode ini, IN ini ke huruf kecil semua atau huruf besar semua seperti itu. Saya udah otak-otak, sudah saya coba tombol kombinasinya, dan saya nggak nemu. Ini cukup annoying menurut saya ketika kalian harus menggunakan ponsel ini untuk berkirim pesan atau SMS-an gitu, karena rasanya aneh aja ketika kita menggunakan huruf kapital di tengah-tengah sebuah kata atau sebuah kalimat seperti itu. Dan rasa keypadnya saya bisa katakan ini cukup keras. Walaupun memang secara ponsel QWERTY itu memang nyaman digunakan, tapi ini feel-nya cukup keras ketika ditekan. Walaupun keras, tapi tidak mengurangi feel kenyamanan ketika kita mengetik di ponsel ini. Kita bisa ngetik dengan cepat selama kita sudah terbiasa dengan posisi tombol-tombolnya seperti itu. Kemudian untuk tombol kombinasi karakter, angka, semuanya bisa diakses dengan mudah dengan tombol panah ini. Misalnya kita ingin mendapatkan angka 3, tombol panah kita pencet, 3, 6, ini untuk menampilkan karakter yang lain. Tanda kurung seperti ini, dolar, dan lain sebagainya. Sangat mudah diakses. Dan saya sangat merasa cukup nyaman sebenarnya ngetik di ponsel ini, selain memang tombolnya yang agak keras menurut saya. Kemudian di sini ada tombol spesial, yaitu tombol Facebook, yang ketika saya coba nggak ada fungsinya sama sekali kayak gitu. Oh, dia bisa ternyata. Tapi cek the version, kayaknya versi versi Facebooknya sudah nggak bisa. Tapi kayaknya harus dipencet berkali-kali. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk WhatsApp-nya sendiri, untuk Facebook-nya sendiri udah nggak bisa. Kita ke menunya aja. Oh iya, betul. Kalau kita buka Facebook, dia akan seperti ini. Check the version. Berarti udah nggak support atau sudah out of version seperti itu. Kemudian untuk Twitter, dia buka versi mobile dari Twitter, jadi dia kayaknya pakai browser. Dan sepertinya agak cukup lama karena dia menggunakan jaringan GPRS saja. Berhenti aja, tutup. Oke, di iCherry Store ini apa ya? iCherry Store mungkin seperti games gitu. Saya nggak pernah buka-buka ini karena saya memang nggak tertarik. Dia butuh internet. iCherry Tunes, dia menggunakan GPRS plus 1000 plus PPN per hari, ya seperti SMS seperti itu. Oke, back aja. Oh ya, ponsel ini juga punya slot micro USB, bukan micro USB, micro SD. Jadi kalian bisa ngelihat di sini ada memory card ataupun memori telepon. Dan menariknya ponsel ini support Java, jadi kalian bisa install aplikasi Java. Kalian bisa cek di aplikasi sini, kemudian sini ada Java. Nah, kalian bisa lihat aplikasi-aplikasi yang sudah saya install di ponsel ini. Sayangnya, aplikasi-aplikasi yang saya install di ponsel ini itu nggak semuanya bisa dijalankan dengan baik. Entah karena versinya, entah karena ukuran layarnya, atau gimana. Pokoknya ketika saya buka seperti ini, walaupun memang bisa dibuka ya, tapi dia akan keluar sendiri atau tampilannya memang kepotong seperti ini. Nah, dia keluar sendiri. Di Real Football ini kayaknya filenya korup seperti itu tulisannya. Ya, dan yang lainnya juga nggak berhasil saya jalankan. Mungkin ada pengaruh dari ukuran layarnya. Kita harus mencari aplikasi yang sesuai dengan ukuran layarnya seperti itu. Kemudian sini ada Bluetooth juga, kemudian alarm, kalender, kalkulator, torch alias center. Centernya ada 2 di sini, sangat menarik. Kalau kita nyalakan, nah kurang lebih seperti ini. Nggak terang-terang amat sih, walaupun ada 2 seperti itu. Oke, kita lihat kontaknya seperti ini tampilannya. Kita bisa langsung cari di sini, saya tes.
RBT. Nah, kurang lebih proses searchingnya cukup cepat, mungkin karena memang nggak banyak kontaknya. Tapi saya nggak tahu ini bisa support sampai berapa kontak, tapi ponsel-ponsel feature itu rata-rata bisa sampai 1000-an kontak seperti itu. Dan ponsel ini juga punya fitur multimedia atau MP3 player. Tapi di fitur multimedia ini ada DV. DV itu kalau nggak salah ya kamera seperti ini. Kameranya ya sangat-sangat feature phone sekali lah pokoknya. Kemudian gambar atau galeri, kemudian audio. Nah, audio sini adalah MP3 player. Saya cari file MP3 player saya untuk ngetes. Suaranya cukup cempreng menurut saya, tapi tampilan dari aplikasi MP3-nya ini cukup menarik dan nggak tahu, enak dipandang aja menurut saya. Mengingatkan saya dengan ponsel-ponsel Windows kalau nggak salah. Tapi entah gimana caranya untuk kita dengerin dengan headset, karena di sini tidak ada colokan 3,5 mili. Mungkin dari colokan kabel datanya ini mungkin saya kurang paham juga gimana. Overall sebenarnya ponsel ini masih sangat-sangat menarik untuk digunakan di saat ini, terutama untuk kalian yang masih menggunakan ponsel-ponsel feature dan sering menggunakan SMS, karena adanya tombol QWERTY ini sangat membuat berkirim pesan sangat nyaman seperti itu. Dan seharusnya banyak juga produsen-produsen ponsel feature, terutama rajanya feature phone saat ini Nokia, untuk memproduksi ponsel-ponsel berkeypad QWERTY seperti ini. Kita tunggu saja apakah ada produsen-produsen yang mau ngebuat ponsel-ponsel QWERTY seperti ini. Sekian dari saya dan terima kasih yang sudah menonton hingga detik ini. Semoga konten ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.